Kamu kapan mau nikah? Ya ampun, masa belain karir mulu sih? Nanti kalau kelamaan kamu keburu jadi perawan tua loh. Terus kalau karir kamu udah tinggi, nanti susah dapet jodohnya karena cowok-cowok pada ciper. Udah, mending kamu fokus cari calon dulu aja. Siapa yang sering begini? Sadar atau enggak, kita sering mengatur orang untuk mengikuti keinginan kita. Mungkin niatnya demi kebaikan orang tersebut karena kita peduli dengan mereka. Tapi, tahu nggak sih growth spacer, kalau kita kebiasaan seperti ini, yang ada kita yang capek sendiri loh. Saat kita ngatur, kita punya ekspektasi bahwa orang itu akan ngikutin perintah atau kemauan kita. Padahal, mungkin orang yang kita atur itu sudah tahu apa yang harus dia lakukan, punya rencana sendiri, atau sudah mempertimbangkan dengan matang apa yang dia pilih dalam hidupnya. Ketika orang yang kita atur nggak mengikuti keinginan kita, biasanya kita akan bete, kesel, dongkol. Terus akhirnya marah deh sama orang tersebut. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, emangnya orang itu harus banget ya ngikutin kemauan kita? Kalau nggak ngikutin, emangnya dia akan berada dalam bahaya atau menyusahkan kita nantinya? Kalau jawabannya enggak, ya nggak perlu komen atau ngatur. Dalam buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson, Mark menyebutkan, kunci untuk kehidupan yang baik bukan tentang memedulikan lebih banyak hal, tapi tentang memedulikan hal yang sederhana saja, hanya peduli tentang apa yang benar, mendesak, dan penting. Ternyata, jika kepedulian atau perhatian kita terfokus pada hal-hal yang sedikit saja, justru itu membuat hidup kita lebih tenang. Kita jadi gak perlu emosi dan pusing karena pilihan orang lain yang berbeda dengan kemauan kita. Apalagi kalau pilihannya gak menimbulkan masalah apa-apa. Di dalam buku Filosofi Teras, Henry Manampiring juga menyampaikan tentang dikotomi kendali yang terdapat dalam pemikiran filsuf-filsuf Stoa. Di sini dikatakan bahwa fokus pada apa yang ada di bawah kendali kita. Dan yang ada di bawah kendali kita itu ternyata cuma dua hal, pikiran dan opini kita. Dari sini berarti yang perlu kita pertanyakan kembali adalah pikiran dan opini kita. Dan memang filsafat Stoa juga mengajak kita untuk terus bisa mengaudit perasaan dan pikiran kita tentang suatu hal. Jadi, ketika kita ingin mengatur, coba pikirkan dahulu, apakah kata-kataku ini perlu? Apa dampaknya bagiku kalau dia nggak nurut? Apakah jika orang lain nggak ngikutin perkataanku, mereka akan ada dalam bahaya? Kalau ternyata semua jawabannya enggak dan nggak ada dampak bagi diri kita, ya cukup abaikan saja. Atau bisa kita ubah kalimat kita dalam bentuk saran. Tapi ingat ya growth spacer, saran itu nggak harus diikuti loh. Jadi, kalau yang bersangkutan nggak melakukan apa yang kamu katakan, nggak usah kecewa. Semoga setelah mengetahui hal-hal tadi, hidup kita jadi lebih tenang ya growth spacer. Atur fokusmu, pilih masalah dengan bijak, dan praktekkan tiap hari.